Halo, perkenalkan saya Nova Ramayanti dengan NPM 21407040001 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi psikologi masa nifas. Sebelum saya menjelaskan adaptasi fisiologi pada masa nifas, saya akan menjelaskan apa itu masa nifas. Masa nifas adalah masa yang dimulai sejak bayi dan plasenta lahir hingga keadaan kandungan kembali seperti saat sebelum hamil. Umumnya, masa nifas ini terjadi sekitar 6 minggu. Nah, sekarang kita akan membahas adaptasi psikologi ibu pada masa nifas. Setelah melahirkan, ibu mengalami perubahan psikis. Ia mengalami stimulasi kegembiraan yang luar biasa, menjalani proses eksplorasi dan asimilasi terhadap bayinya, berada di bawah tekanan untuk dapat menyerap pembelajaran tentang apa yang harus diketahui dan perawatan untuk bayinya, serta merasa bertanggung jawab yang luar biasa untuk menjadi seorang ibu atau orang tua. Sesekali ibu mungkin merasa kerepotan. Titik masa ini adalah masa rentan dan terbuka untuk bimbingan dan pembelajaran. Dalam adaptasi psikologi masa nifas terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase taking in, kedua fase taking hold, dan yang terakhir fase letting go. Yang pertama yaitu fase taking in. Fase taking in ini di mana ibu masih ketergantungan, kemudian berfokus pada dirinya sendiri, dan ibu akan berulang kali menceritakan proses persalinan yang dialaminya dari awal sampai akhir. Maka dari itu, tugas bidan sebagai tenaga kesehatan harus menggunakan pendekatan yang empati agar ibu dapat melewati fase ini dengan baik. Yang kedua yaitu fase taking hold, di mana periode berlangsung 3-10 hari setelah melahirkan. Kemudian ibu menimbulkan rasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam merawat bayi. Kemudian ibu mempunyai perasaan sensitif sehingga mudah tersinggung dan gampang marah. Maka dari itu, tugas bidan adalah harus berhati-hati menjaga komunikasi dengan ibu. Kemudian dukungan moral sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Lalu ajarkan cara merawat bayi, cara menyusui yang benar, cara merawat luka jahitan, senam nifas, memberikan pendidikan kesehatan yang dibutuhkan seperti gizi, istirahat, kebersihan diri, dan lain-lain. Dan yang terakhir fase letting go. Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Kemudian ibu sudah memahami bahwa bayi butuh disusui. Kemudian keinginan untuk merawat diri dan bayinya sudah meningkat. Kemudian ibu lebih percaya diri dalam menjalani peran barunya. Pada fase ini, tugas bidan adalah memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga dan suami bahwa dukungan masih terus diperlukan seperti membantu merawat bayi dan mengerjakan urusan rumah tangga. Karena ibu memerlukan istirahat yang cukup sehingga mendapatkan kondisi fisik yang bagus untuk dapat merawat bayinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang postpartum blues. Postpartum blues adalah keadaan depresi ringan dan sepintas yang umumnya terjadi dalam minggu pertama atau lebih sesudah melahirkan. Ada beberapa penyebab postpartum blues. Yang pertama, dukungan sosial dari suami atau keluarga. Lalu karakteristik umur pendidikan dan pekerjaan. Kemudian fisik kelelahan setelah melahirkan, perubahan pola tidur, sakit kepala, dan kurang istirahat. Adanya harapan tentang persalinan yang tinggi, lalu keadaan, perilaku, dan kualitas bayi. Frustasi karena bayi tidak mau tidur, nangis, muntah, sakit, kecacatan, dan komplikasi. Mitos budaya, keyakinan, dan norma.
Nah, ada beberapa tanda-tanda gejala postpartum. Yang pertama, kesedihan sementara, kemudian ibu sering menangis karena tidak bisa memberikan ASI, menangis karena frustasi, anak tidak mau tidur, kelelahan atau migrain, sering khawatir, insomnia, tidak tidur nyenyak, mudah tersinggung, kehilangan minat terhadap bayi, dan hilang nafsu makan. Lalu, bagaimana penata laksanaannya? Yang pertama yaitu membicarakan rasa tertekan dengan orang yang memiliki keterampilan mendengar. Contohnya seperti sahabat. Kemudian, meluangkan waktu berbicara dengan pasangan. Lalu, membiarkan teman dan keluarga membantu merawat anak. Mencari waktu melakukan hobi, istirahat cukup agar tidak lelah atau depresi, kemudian menggerakkan badan, dan yang terakhir komunikasi makanan bergizi seimbang. Kemudian ada kesedihan dan duka cita, yaitu tanda dan gejala kesedihan, kemungkinan masa nifas, sangat emosional, sedih, khawatir, mudah tersinggung, cemas, merasa hilang semangat, mudah marah, sedih tanpa adanya sebab, dan menangis berulang kali. Lalu, bagaimana penata laksananya? Yang pertama, memberikan dukungan dan dorongan serta menjadi pendengar yang baik. Kemudian, bila seorang ibu tidak bereaksi positif terhadap dukungan yang diberikan atau tetap menunjukkan perilaku yang aneh atau berpikir untuk mencederai diri dan bayinya, maka harus dirujuk kepada seorang ahli yang mampu menangani masalah psikologi dan memerlukan pengobatan khusus untuk membantu mengatasi keadaannya. Sekian video dari saya. Dengan berakhirnya video ini, seperti kamu dan dia yang berakhir sebelum memulai, saya ucapkan terima kasih.